Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wakhrul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di sini saya akan menerangkan tentang rukun iman. Nah, apa itu rukun iman? Rukun iman yaitu 6 perkara, 6 hal yang harus dipercaya oleh semua umat Islam dengan dibuktikan dengan ucapan lisan serta dengan perbuatan. Apa saja rukun iman itu? Nah, rukun iman yaitu ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksud dari rukun iman kepada Allah yaitu kita ini harus mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu. Contoh kehidupan sehari-hari ini yaitu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur, bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Misalnya diberikan kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani, kenikmatan iman, Islam dan lain sebagainya. Contoh lagi yaitu kita harus bersyukur atas nikmat Allah dengan cara memperbanyak amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Yang selanjutnya yang kedua yaitu ada iman kepada malaikat. Di sini yaitu artinya bahwa kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Di sini malaikat itu berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Bedanya yaitu kalau makhluk yang lain seperti manusia, kita kan diciptakan dari tanah liat. Tapi malaikat itu diciptakan dengan cahaya. Dikarenakan malaikat itu makhluk yang spesial. Mereka selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membantah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti selalu dilaksanakan oleh malaikat dan tidak pernah membantah. Malaikat sendiri yaitu tidak memiliki nafsu dan tidak pernah melakukan dosa seperti kita. Contoh kesehari-hariannya yaitu seperti kita menjaga kebersihan, karena kita tahu bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Jadi dengan adanya malaikat itu kita dituntut agar untuk selalu berusaha berbuat baik di dunia ini. Contoh lagi yaitu kita dianjurkan untuk berdoa sebelum makan atau mau tidur atau hal-hal yang baik lainnya, dikarenakan kita kan selalu diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala itu. Yang selanjutnya yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini itu kitab-kitab Allah yang wajib anak-anak ketahui ya, itu ada 4. Apa saja itu? Yang pertama ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua Zabur. Yang kedua itu ada Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir ada Al-Quran. Al-Quran di sini yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan adanya kitab Al-Quran ini guna untuk menyempurnakan
tiga kitab tadi, ya itu Zabur, Taurat, dan Injil. Karena Al-Quran itu mencakup semua kitab-kitab yang ada di dunia, serta Al-Quran itu juga membahas semua kehidupan yang ada di dunia hingga akhirat nanti. Terus membaca Al-Quran itu juga termasuk ibadah, dan jika kita mengikuti ajaran baik dari Al-Quran itu juga sangat bermanfaat. Di antaranya yaitu sikap kita akan menjadi selalu berkata dengan jujur, selalu taat kepada orang tua dan guru, serta hal-hal baik lainnya. Yang keempat yaitu iman kepada nabi atau rasul. Nah, di sini yaitu artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang nabi atau rasul untuk menyampaikan ajaran kepada manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak langsung menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu kepada manusia-manusia seperti kita ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para nabi. Ya, maksudnya nabi itu ya manusia, tetapi manusia itu berbeda. Nabi itu manusia berbeda dengan manusia lainnya. Seperti dalil itu Muhammadun basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia, jadi ya spesial gitu. Nah, contoh iman pada nabi dan rasul yaitu meneladani akhlak. Yang keempat yaitu iman kepada nabi dan rasul. Nah, kita itu harus mengimani atau percaya bahwa adanya nabi dan rasul sebagai pendakwah atau ya guru lah. Sebelum guru-guru kita itu ada bahwa nabi menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu tahu cara hidup yang benar. Makanya Allah kirim utusan pilihan yang guna untuk membimbing umat, seperti Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir kita. Contohnya meneladani sifat Nabi Muhammad SAW seperti sifat jujur, amanah, membaca kisah para nabi, dan yang lainnya. Terus selanjutnya iman kepada hari kiamat. Di sini iman pada hari kiamat itu yaitu percaya dengan adanya hari akhir, bahwa kehidupan ini ada batasnya di dunia ini, karena kehidupan yang sesungguhnya itu yaitu di akhirat nanti kelak. Contoh penalaran iman kepada hari kiamat yaitu tidak berbuat jahat, karena tidak berbuat jahat kepada sesama, karena suatu saat pas hari kiamat nanti perbuatan jahat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus memperbanyak amal ibadah, karena dengan adanya kita memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, baca Al-Quran, nanti itu di akhirat nanti akan mendapatkan balasan surga. Terus yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Maksudnya percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, baik yang menyenangkan atau tidak. Contoh penalaran qada yaitu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sebelum kita ada di dunia ini. Jadi kita tidak bisa untuk, contohnya itu kita mau memilih siapa orang tua kita, mau dilahirkan dari keluarga yang mana, atau yang kaya atau yang punya pangkat lah, itu tidak bisa karena sudah ditetapkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kematian itu sudah pasti dan tidak bisa diprediksi kapan kita akan meninggal karena itu rahasianya Allah. Terus yang qadar yaitu ya ketetapan, tapi bisa diubah dengan adanya usaha dan doa. Seperti contoh kita mau pintar, contohnya ingin pintar tapi kita tidak mau belajar, ya sama saja. Beda lagi dengan kita ingin pintar terus ada usaha belajar membaca terus diselingi doa, nanti itu bisa merubah yang kurang paham menjadi paham. Terus yang terakhir yaitu kesimpulannya, rukun iman itu mengajarkan kita percaya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membangkang atas apa yang diperintah dan selalu menaati apa yang dilarangnya. Terus bersikap baik dan jujur terhadap sesama, karena semua amal yang perbuatan kita di dunia ini ada catatan dan suatu saat pasti akan ada balasannya, yaitu di akhirat nanti. Yang mencatat yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah, karena untuk berbakti kepada orang tua serta menjadikan amal yang soleh untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak bersifat sombong, angkuh, karena semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini cuman sebentar, hanya numpang ya. Karena sejatinya semua yang ada di dunia ini punyanya Allah. Kita ini hanya sebatas makhluk yang lemah. Terus yang terakhir yaitu kita harus punya sifat sabar dalam menerima ujian, karena dengan adanya sabar dan berdoa, insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujian hidup kita, maksudnya ya bukan azab lah, ya musibah lah. Ujian hidup ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan adanya kesabaran kita dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menyadarkan bahwa kita ini manusia yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.